Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitab Rawdatul Muhibbin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di kitab Rawdatul Muhibbin tentang bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketergantungan beliau akan ilmu dan kecintaan beliau akan ilmu syar'i, di mana Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad Ibni Abdul Halim Ibni Abdul Salam At-Taimi, di antara tokoh ulama Islam yang paling terkemuka di abad ke-7, di mana sampai para orang-orang kufar mengetahui dan mempelajari kitab-kitab Ibnu Taimiyah sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di kampus-kampus mempelajari kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai kata sebagian para ulama Ibnu Taimiyah ayatun min ayatillah. Ibnu Taimiyah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyebutkan sebagaimana dinukilkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika beliau menjumpai Ibnu Taimiyah, qala ibtada'ani maradun, yakni aku ditimpa penyakit. Faqala li at-tabib, kemudian seorang dokter berkata kepadaku, inna mutala'ataka wa kalamaka fi al-ilm yazid al-marad. Kata dokternya, sesungguhnya engkau ketika mentelaah ilmu, mempelajari, membaca, ini menambah penyakit. Saking karena dia udah sakit, saking sibuk membaca, memurajaah, menulis, ini menambah penyakit, kata dokter. Faqala lahu la asbir ala dhalik. Kata Ibnu Taimiyah, aku enggak sabar aku menahan diriku untuk enggak membaca, untuk enggak menghafal, untuk enggak murajaah ketika dalam sakit. Kalau kita kebalik kan gitu. Kita butuh kisah-kisah para ulama. Insyaallah setiap kajian kita ambil kisah para ulama untuk memberikan semangat. Qala la asbir ala dzalik. Kata Ibnu Taimiyah, aku enggak sabar. Artinya aku enggak sabar untuk enggak membaca hatta ketika sakit, katanya. Qala wa ana uhakimuka ila al-ilm. Dia berkata kepada dokternya, bukankah engkau tahu wahai dokter? Kata beliau, anna nafs, sesungguhnya jiwa, idza rahat wa sarrat qawiyat at-tabi'ah. Bukankah jiwa manusia ketika mendapatkan apa yang dia rasakan dari kebahagiaan, itu akan membuat sistem imunnya lebih kuat. Kan itu. Makanya dalam ilmu psikologi, jadi kalau ada orang kena timpa musibah misalnya, kemudian dia merasakan sengsara ini. Ketika ditimpa musibah kan merasa pukulan, misalnya sanak saudara meninggal atau apa, kehilangan rumah. Kemudian dicarilah sesuatu yang membuatnya bahagia, supaya sistem imunnya tadi lupa dengan musibah yang dia timpa tadi. Dan itu dirasakan setiap manusia. Kata beliau Ibnu Taimiyah sama dokternya, bukankah engkau juga tahu bahwa apabila seseorang merasakan kebahagiaan dengan sesuatu yang dia sukai, makanya kan setiap orang punya sesuatu yang dia sukai, baik itu perkara yang bagus atau perkara yang buruk. Makanya kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang pakai sabu? Kenapa orang pakai perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat? Supaya menghilangkan kesetresan, kan gitu. Supaya nge-fly, supaya hilang stresnya tadi. Tapi bukan dengan ini caranya. Mungkin pada saat itu hilang, tapi efeknya lebih buruk. Ada cara-cara yang syar'i yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan. Kenapa enggak ini yang dipakai gitu? Nah, kata beliau,
Sesungguhnya apabila jiwa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dengan sesuatu yang ia sukai, maka sistem imun akan menguat, katanya. Kemudian kata dokternya, "Naam, aku nggak bisa bantah lagi," katanya. Begitulah dengan ilmu itu. Makanya maksudnya ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah membaca, inilah yang membuat dia tetap kuat dalam kehidupan. Kalau para ulama, makanya begitu, mereka ketika ditimpa musibah, hatta Syekh Muqbil rahimahullah, beliau menyebutkan, guru di antara guru-guru kami, di mana beliau mendapatkan ujian, mendapatkan tekanan, tapi ketika beliau membaca, qala Sufyan ats-Tsauri, qala Ahmad, qala haddatsana fulan, hilang semua kesuntukan itu. Musibah itu hilang semua ketika beliau membaca hadis Nabi alaihi wasallam. Begitu juga Al Hasan Al Basri, disebutkan di kitab-kitab terjemah di Siyar A'lamin Nubala, yakni ketika beliau ditanya, "Ya Imam, ala tastauhish annaka fil bait taqra wa taktub?" Apakah engkau enggak merasakan kesendirian, yakni enggak merasakan suntuk ketika engkau sendiri membaca, menulis, meninggalkan manusia? Kata beliau, "Kaifa astauhish?" Kok bisa aku suntuk? "Annani ma'a kalamillah wa kalami Rasulillah. Annani ma'allah wa ma'a Rasulillah." Kata beliau, bagaimana mungkin aku bisa suntuk dan bisa sumpah sementara aku bersama Allah dan Rasulnya, aku membaca haddatsani fulan, haddatsani fulan. Nah, dan inilah diantara faedah yang disebutkan para ulama, di mana kecintaan mereka terhadap ilmu syar'i, dan ilmu syar'i ini yakni mendapatkan kebahagiaan. Memurajaahnya adalah ibadah. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Usul Al-Iman, Fidhail Kitab was Sunnah. Qala al-muallif al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Karena kita sudah membahas tentang tauhid ar-rububiyah sebelumnya. Qala rahimahullah atau hafizahullah, al-uluhiyatu mushtaqatun min ismi al-ilah. Uluhiyah diambil dari kata al-ilah. Ilah itu udah kita bahas makna yang diibadahi, dan mungkin enggak asing lagi di telinga kita. Ai al-ma'bud al-muta', yakni yang disembah, yang ditaati. Qala fal ilahu ismun min asma'illahil husna. Al-ilah di antara nama Allah yang husna. Wal uluhiyatu sifatun min sifatillahil azimah. Dan uluhiyah artinya yang diibadahi di antara sifat Allah yang agung. Jadi sifat Allah ada sifat maknawi. Sifat maknawi itu yakni la tata'allaq bi masyiatillah. Seperti ilmu pada manusia sifatnya maknawi, enggak bisa dilihat kan? Bisa enggak kita tunjukkan ilmu? Coba ada ditunjukkan ilmu. Mana ilmu? Enggak bisa kita tunjukkan fisiknya. Yakni yang berada pada manusia. Nah, sifat uluhiyah ini yang diibadahi ini begitu juga. Artinya bisa kita lihat pada makhluknya, di mana makhluk Allah menyembahnya, dan Allah memiliki sifat tadi bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, disembah, diesakan, diagungkan, ditunduki. Artinya seorang menundukkan dirinya kepada Allah. Qala fa huwa subhanal al-ma'luhu wal ma'bud. Dialah Allah yang disembah, yang diibadahi. Alladzi yajibu an tu'allihuhu al-qulub, yang dimana wajib bagi setiap hati menjadikan Allah sebagai sembahannya. Wa takhda'u lahu wa tadhillu wa tanqad, menundukkan, menghinakan diri kepada Allah. Qala li'annahu subhanahu ar-rabbul azim, karena Allah lah yang maha menciptakan, yang maha kuasa, dan seterusnya. Qala fa tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah ini maknanya secara syar'i huwa ifradullahi wahdahu bil ibadah, ay mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Makanya pentingnya kita mempelajari makna ibadah. Jadi para ulama menulis kitab tentang ibadah, apa saja yang termasuk ke dalam ibadah. Dan ibadah itu terbagi dua.
ada ibadah yang secara qalbiyah, ada yang ibadah badaniyah, atau ibadah zahirah dan ibadah khafiyah. Ibadah zahirah yang tampak, yang bisa dilihatkan kayak salat, sedekah, nampak. Ada yang ibadah khafiyah, batinah. Ada yang pertama ibadah zahirah seperti amal, salat, seterusnya, baca Quran, menuntut ilmu. Dan ada yang ibadah sifatnya batinah. Ibadah fil batin, batiniyah. Fil batin maksudnya dalam hati kita. Kan itu. Kita mencintai Allah misalnya dalam hati kita, pengagungan, bisa enggak kelihatan? Enggak bisa. Karena di dalam hati. Hakikatnya di dalam hati gitu. Dan amal menunjukkan apa yang di dalam hati. Dan amal menunjukkan apa yang di dalam hati. Makanya sering kita dengar, misalnya ada orang disuruh misalnya sholat, pak sholat, atau ada ibu-ibu enggak pakai hijab, disuruh pakai hijab, katanya enggak penting sholat, enggak penting pakai hijab, yang penting hatinya bagus, kan gitu. Maka ini menyalahi apa? Menyalahi kaidah syariah. Karena ketika hatinya bagus, berarti amalannya akan bagus, dia akan pakai hijab. Nah, begitu juga hatinya bagus, dia akan sholat. Karena bagaimana mungkin hatinya bisa jadi bagus sementara dia tidak sholat misalnya? Macam mana mau bagus hatinya sementara dia tidak sholat? Makanya, bukankah amalan zahir itu memperbaiki amalan batin, kata para ulama? Jadi bukan hanya memikirkan hati saja. Jadi makanya ada amalan-amalan yang zahir yang kita lakukan, itulah yang bisa jadi memperbaiki hati kita. Begitu juga disebutkan seperti dalam hadis, menyentuh atau mengusap kepala anak yatim melembutkan hati. Begitu juga qiyamul lail melembutkan hati. Berarti amalan yang zahir ini itu juga bisa melembutkan hati. Nah, menunjukkan bahwa ada efek amalan zahir kepada hati. Ada efek amalan zahir kepada hati. Jadi bukan berarti yang penting hati, diperbaiki hati terus nanti bagus. Enggak, saling berkesinambungan antara amal zahir dan amalan batin. Nah, makanya ada istilahnya firqah namanya murji'ah, yang mereka hanya memikirkan hati saja. Sampai ketika ditanya dia, salat gimana? Yang penting hati kita tunduk kepada Allah. Dibilangnya kayak gitu. Itu firqah murji'ah. Yani yang mengeluarkan amalan dari perkara iman. Katanya salat apa ini enggak penting, yang penting hati kita. Itu yang utama katanya. Sementara ini berselisih dengan ayat dan hadis. Nah, ketika tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, kata beliau, "Wadzalika bi an ya'lamu al-'abdu 'ilma al-yaqin anna Allah wahdahu huwal ma'luhul ma'bud 'ala al-haqiqah." Yang dimana seorang hamba hendaknya mengetahui secara yakin dan pasti bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi secara hakiki. Wa anna sifatil uluhiyyati wa ma'aniha laysat mawjudatan fi ahadin minal makhluqati wa la yastahiquha illa Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat ibadah tadi selain Allah tidak ada yang berhak. Nah, ketika seseorang menyembah selain Allah, berarti dia meletakkan sifat Allah kepada makhluk, maka jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Kalau dia yakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, sebagaimana yang diucapkannya kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dia memahami makna konsekuensinya, maka ketika dia memalingkan ibadah tadi seperti tawassul, seperti meminta-minta kepada perkara yang enggak dilakukan, enggak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Nah, ketika diarahkannya kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Hakikatnya dia meletakkan sifat Allah yang menjadi khusus bagi Allah dalam perkara ibadah kepada manusia, kepada makhluk, kepada wali misalnya, atau kepada pohon dan patung. Berarti dia ambil sifat yang menjadi khusus bagi Allah dan dia letakkan kepada makhluk. Maka inilah dia menjadi jatuh kepada kesyirikan dan kezaliman. Makanya syirik itu diantara kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena meletakkan sifat yang khusus bagi Allah kepada makhluk. Kepada makhluk.
Naam. Qala fa idza 'alima al-'abdu dzalika wa'tarafa bihi haqqan afrada Allah bil ibadati kulliha adh-dhahirah wal batinah. Nah, kalau seorang hamba sudah meyakini tadi, jadi teori itu sudah teraplikasi dalam dirinya, maka dia akan mengesahkan Allah dengan dalam perkara ibadah seluruhnya, yang zahir dan batin. Yaqumu bisyara'i'il Islam, maka dia akan mendirikan syariat Islam adh-dhahirah, yang tampak, kas-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajji wal-amr bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Nah, wa birril walidain wa silatil arham, wa yaqumu bi usulihi al-batinah min al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, begitu juga perkara yang batin, yang tidak tampak, yang di dalam hati, seperti iman hakikatnya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir, al-qadar khairihi wa syarrihi, la yaqsid bi syai'in min dhalika gharadan min al-aghrad ghairi ridha rabbih wa talab thawabihi. Maka dia enggak harapkan keimanannya tadi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adillahnya, dalilnya, ini dia pentingnya memahami akidah Ahlus Sunnah, bahwa akidah Ahlus Sunnah kita memiliki dalil baru meyakini. Kan itu, ada dalil kita yakini. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, di mana mereka meyakini sebuah perkara, kemudian mereka cari dalilnya, yang enggak cocok pun mereka cocokkan, cocokologi. Sementara Ahlus Sunnah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, baru kita yakini. Kalau enggak ada. Jadi jelas rujukannya Alkitab wa Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang di kalangan kaum muslimin, yang menjadikan sebuah perkara, sebuah keyakinan, sebuah teori, terus mereka cari dalil untuk mencocokkan itu. Itulah jatuh kepada cocokologi. Nah, makanya enggak sesuai dengan apa yang dipahami salaf. Baik. Al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhid al-qasd wa talab. Jadi pembagian tauhid itu sebenarnya pembagian yang terbuka, enggak harus 3. Sebagaimana Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama yang lain sebagian membagi menjadi 2 bagian, al-qasd wa talab, al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat mereka mengatakannya menjadi tauhid ma'rifat wal itsbat karena sifatnya teori dan maksudnya diyakini gitu. Sementara tauhid uluhiyah dikatakan at-talabu wal qasd. Kenapa dikatakan talab? Karena Allah memerintahkan seorang hamba untuk mengerjakan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Itu dikatakan talab. Nah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dan sebesar-besarnya perintah adalah beribadah kepada Allah, dan sebesar-besarnya larangan adalah menjauhi kesyirikan. Adapun al-qasd dikatakan qasdu. Al-qasd dalam bahasa Arab kan niat, an-niyah. Karena enggak cukup hanya mengerjakan perintah saja, tapi kalau niatnya untuk selain Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Harus ikhlas. Dia salat, dia kerjakan perintah Allah, tapi niatnya bukan untuk Allah, untuk selain Allah, berarti belum mengaplikasikan tauhid uluhiyah. Nah, qala taratan bil amr bihi. Kata beliau kadang-kadang dalam bentuk perintah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian supaya kalian bertakwa, supaya kalian bertauhid. Wa qauluhu, dan di antara ucapan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qauluhu ta'ala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Rabbmu telah menetapkan, mensyariatkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selainnya. Wa nahwiha minal ayat, dengan semisalnya di antara ayat di dalam Al-Qur'an. Dan kadang-kadang juga di dalam Al-Quran kita dapatkan bahwa Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia untuk memberikan konsekuensi kepada mereka. Nah, ketika kalian diciptakan oleh Allah, harusnya kalian berterima kasih. Tapi ibadahilah hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ketika kalian diciptakan oleh Allah, harusnya kalian
beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," atau maksud dan tujuannya. Di antara maksud dan tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa taratan bi bayan annahu al-maqsud min bi'tsatir rusul. Begitu juga kadang-kadang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana tujuan diutusnya para rasul. Seluruh para rasul, ada banyak rasul. Begitu juga ada banyak para anbiya, para nabi di seluruh muka bumi ini, dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, ada banyak rasul. Dan ada banyak anbiya, ada banyak para nabi, dan seluruhnya bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya. Wa nabiyyun, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan wa nabiyyun laisa ma'ahu rahat. Enggak ada seorang, disebutkan kitab tauhid masyhur, enggak ada seorang pun pengikutnya. Menunjukkan bahwa kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Sebagaimana Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan telah kami utus kepada setiap umat di muka bumi rasulan, seorang utusan. Apa tugasnya? An di sini an masdariyah, an i'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian hanya beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu kullu ma yu'badu min dunillah, seluruh yang diibadahi selain Allah. Wa qauluhu ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utus sebelum wahai nabi setiap para rasul, setiap di antara rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali diwahyukan kepadanya, sembahlah Allah dan jangan tidak ada ilah selain Allah, dan sembahlah Allah. Seluruh para anbiya dan para rasul. Makanya di antara melihat dakwah yang benar itu, seberapa besar kepedulian mereka terhadap akidah dan tauhid. Itu yang dilihat dakwah yang di atas dakwahnya para anbiya dan para rasul. Kalau kita baca kitab-kitab dakwah, ada ditulis itu, ada kayak disiplin ilmu tersendiri namanya, ada usulud dakwah. Kita juga waktu di kuliah ada mata kuliah usulud dakwah namanya. Itu khusus membahas bagaimana kaifiyatud dakwah, bagaimana mendakwahi manusia, bagaimana dakwah, apa yang harusnya didakwahi, apa yang menjadi asas. Itu semua mengatakan, semua para ulama yang menulis itu akidah, tauhid. Karena kalau kita lihat metodenya para anbiya, para rasul, para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang enggak jauh jaraknya, sekitar 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, bagaimana suksesnya beliau sampai negara Saudi sekarang, yakni tak tampak kesyirikan yang jelas di situ. Kan itu negeri yang enggak nampak kesyirikan. Itu di antara ciri-ciri negara Islam, bahwa syiar-syiar kesyirikan enggak nampak jelas di situ. Enggak ada orang yang minta-minta, enggak ada kelihatan. Adapun orang-orang yang datang dari di luar sana, kemudian itu udah di luar kuasa, kan gitu. Akan tapi apakah tampak di situ kesyirikan, bangun kuburan, disembah selain Allah? Maka enggak ada kita lihat. Padahal dulunya kalau kita baca sejarah, itu di zaman Khilafah Utsmaniyah, itu kuburan disembah di Baqi, di kuburan di Madinah itu banyak kuburan disembah, diminta-minta di situ. Banyak orang minta-minta. Sekarang nggak ada kuburan pun yang dibangun di situ, satu pun nggak ada di Baqi itu. Inilah diantara efek dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana suksesnya dakwah beliau ketika mendakwakan tauhid. Bukan berarti meninggalkan perkara yang lain, perkara fikih, perkara muamalah, tapi yang menjadi utama adalah akidah dan tauhid. Karena kalau udah ini hilang, apalah gunanya tauhid? Apalah gunanya fikih? Kalau orang udah menyembah selain Allah, faham fikih, apa gunanya? Nah, qala hafizahullah ta'ala, wa taratan bi bayan annahu al-maqsud min inzalil kutub al-ilahiyah. Begitu juga tujuan diutus atau diturunkannya kitab-kitab
Kama fi qoulihi ta'ala, yunazzilul malaikata birruh min amri. Di mana Jibril, Allah menurunkan para malaikat dari langit. Begitu juga Jibril membawa perintah Allah, artinya wahyu tadi, ala man yasha'u min ibadih, diturunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Apa isinya? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Isinya seluruhnya malaikat yang menurunkan kitab, Jibril menurunkan kitab kepada para anbiya, para rasul, itu isinya apa? La ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada ilah selain Allah, ibadahilah hanya kepada Allah. Semua isinya, bayangkan. Naam. Wa taratan bayan azim thawabi ahlihi. Begitu juga dalam Al-Qur'an disebutkan tentang besarnya pahala orang-orang yang bertauhid. Wa ma a'adda lahum min ujurin azimatin wa ni'amin karimah. Dan apa yang disiapkan kepada mereka atas pahala yang besar dan nikmat yang mulia. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Itu yang ketika ayat ini turun, para sahabat iskal bagi mereka. Iskal itu belum jelas, macam syubhat kayak itu. Apa ini maknanya? Makanya kata mereka, ma minna ya Rasulullah illa qad zalama nafsah. Enggak ada di antara kita ya Rasulullah kecuali menzalimi dirinya. Kemudian kata Nabi, ala tasma' ila qauli abdin salih, bukankah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yakni Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maka makna ayat ini adalah kesyirikan. Makanya ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itu dia di antara kaidah tafsir. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat. Kalau enggak ada tafsirannya ayat dengan ayat, dengan hadis. Kalau enggak ada dengan hadis, dengan qaulus sahabi, ucapan para sahabat, enggak ada tabi'in setelahnya secara bahasa. Nah, wa taratan bitahdhir min diddih. Begitu juga metode yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, cara yang Allah sampaikan dalam menetapkan tauhid, yakni mewanti-wanti dari apa yang menjadi kebalikan dari tauhid dan bahaya dari tauhid, yang menjadi kebalikan dari tauhid, yakni kesyirikan. Wa dzakara ma a'adda subhana min iqabi alimin liman tarakahu. Dan Allah sebutkan apa yang Allah siapkan dari azab yang pedih bagi orang yang meninggalkan tauhid dan jatuh kepada kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di surah Al-Maidah ayat 72 kata Allah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang jatuh pada kesyirikan, sungguh Allah haramkan darinya surga. Haram masuk surga, berarti kekal selamanya di neraka, waliyadzubillah. Jadi bayangkan kehidupan yang gak ada habisnya. Makanya kalau orang udah mati, imam masuk surga atau masuk neraka, kan gitu. Kalau dia neraka, dia tinggal di situ kehidupan yang tidak ada habisnya. Itulah di neraka, waliyadzubillah. Allah haramkan darinya surga dan kekal di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan janganlah engkau jadikan sembahan selain Allah. Artinya jangan kau ibadahi selain Allah sehingga engkau dicampakkan ke neraka jahannam dalam keadaan terhina dan diazab oleh Allah dan dalam keadaan tersungkur, waliyadzubillah. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan perkara tadi. Adapun dalam sunnah An-Nabawiyah ada banyak. Bahkan kata para ulama, seluruh Al-Quran itu menunjukkan tauhid, seluruh hadis menunjukkan tauhid. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di Sahih Bukhari dari sahabi jalil radhiyallahu ta'ala anhu Mu'adz bin Jabal
Qala Nabi alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi wasallam, "Ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Dia berkata, Allahu a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Supaya beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Atadri ma haqquhum alaih? Tahukah engkau apa hak seorang hamba atas Allah? Artinya ada hak hamba yang Allah tunaikan. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Jadi ketika seorang hamba menunaikan hak Allah, ketika dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka apa yang Allah balas, yakni Allah tunaikan haknya dengan tidak mengazabnya. Tapi perlu diperhatikan, laisa ma'nahu la yu'adzibahum, bukanlah maknanya tidak diazab berarti tidak akan sama sekali masuk neraka. Jadi mungkinkah orang bertauhid masuk neraka? Mungkin. Akan tetapi tidak akan pernah kekal di dalamnya. Ini satu. Makanya akan ditimbang. Makanya hadis-hadis targhib yang memotivasi, bukan artinya khalas orang bertauhid udah yang penting enggak syirik terus meninggalkan perkara yang diwajibkan dan mengerjakan perkara yang diharamkan. La. Enggak cukup sampai situ. Nah, kalau an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, disebutkan dari Ibnu Abbas, lama ba'atha an-nabiy alaihi salatu wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz sahabat ini ke Yaman, karena Yaman dulu itu dipenuhi ahlul kitab. Sebagaimana disebutkan, innaka taqdimu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan menemui kaum dari kalangan ahlul kitab. Makanya sampai kata Anda tanya sama orang-orang sana di Yaman, masih ada nggak orang-orang Yahudi di sini katanya? Masih ada sebagian tempat katanya, kayak di Mahra ada nama tempat di sana. Masih ada, tapi rata-rata mereka yang Yahudi ini nggak kuat mereka tinggal di situ, pergi mereka di Eropa, kayak ke Inggris, ke Belanda, ke sana mereka, karena mereka dapat suaka, dapat bantuan di ini sama orang-orang Yahudi. Tapi sampai begitu kita baca juga, perlakuan orang-orang Yahudi ini beda sama Yahudinya orang Arab. Sampai kayak gitu mereka, ada unsuriyahnya, ada apa istilahnya, fanatik. Jadi orang Arab yang Yahudi ini beda perlakuannya dengan orang Yahudi yang mereka anggap Bani Israel. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullaha ta'ala. Maka yang pertama kali, makanya ini di antara thariqah dakwahnya Nabi dan para sahabat, yang pertama kali engkau dakwahkan adalah mentauhidkan Allah. Bukanlah maknanya ketika kita mengajak tauhid berarti oh kita udah Islamnya, ngapain diajak tauhid? Bukan kayak gitu. Supaya kita faham, supaya jangan kita terjatuh. Begitu juga kita misalnya meminta di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, apakah menunjukkan kita di atas kesesatan? Bukan. Supaya Allah teguhkan kita di atas jalan yang lurus. Sebagaimana orang kaya, ngapain dia cari duit lagi? Supaya dia tetap, kekayaannya tetap bertambah, enggak mau berkurang, minimal kan kayak gitu. Nah, fa idza arafu dzalik, maka kalau dia sudah mengetahui apa hak Allah, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawat. Maka kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat yang 5 waktu. Tuh, makanya yang pertama kali apa? Tauhid. Cemana mengajak orang salat supaya tahu dia dulu Allah, tahu dia dulu neraka, surga, kan gitu. Mungkin kalau kita suruh orang langsung salat, mungkin 1-2 mau, habis itu udah lupa karena akidah tuh ndak ada, kan gitu. Nggak ada akidah tuh, nggak ada menggerakkan tuh, nggak ada kecintaan kepada Allah, nggak kenal dia siapa Allah, nggak tahu dia bagaimana sifat Allah, nggak tahu dia surga neraka. Makanya nggak ada yang mendorongnya, sehingga dia ngapainlah sholat, macam nggak ada efeknya, karena akidah itu tadi nggak ada. Makanya inilah pentingnya membangun akidah.
Qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi wasallam, siapa yang mati wa huwa, waw di sini haliyan. Dalam bahasa Arab waw lil hal, ay kaunuhu yad'u min dunillah, dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah, dakhalan nar, masuk neraka, khalas, enggak ada lagi harapan di surga. Wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Kata Nabi alaihi wasallam, siapa yang bertemu dengan Allah, artinya siapa yang mati dalam keadaan la yusyriku bihi syai'an, enggak pernah melakukan kesyirikan, artinya dalam keadaan mati ini dia telah bertaubat dari kesyirikan, bukan yang sama sekali. Jadi dalam keadaan mati itu dia udah bersih dosa-dosa syirik itu, dia udah bertaubat dari situ kalau dia pernah, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mati bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar, masuk neraka, waliyadzubillah. Rawahu Muslim. Al-matlabu tsani bayan ahamiyatihi wa annahu asasu atau asas da'watir rusul. Penjelasan tentang urgenitas atau urgensi dakwah tauhid, dan menunjukkan ini adalah pondasi dakwahnya para rasul dan para anbiya, bahwa tauhid ini adalah dakwah para rasul. Jadi bagaimana melihat Nabi berdakwah, lihatlah orang-orang yang mendakwakan tauhid, itulah pengikut para rasul dan para nabi. Kata beliau, la raiba anna tauhid al-uluhiyah, tidak diragukan lagi bahwa tauhidul uluhiyah huwa a'zam al-usul 'ala al-itlaq. Ini pondasi terbesar dalam agama ini adalah tauhid al-uluhiyah. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna, wa afdaluha, yang paling utama, wa alzamuha li salahil insaniyah, dan yang paling wajib atas kebaikan bagi manusia. Siapa yang pengen manusia bagus, cuman membolonya, kalau udah rusak itulah istilahnya, ajarkan dia tauhid. Qala wa huwa alladhi khalaqallahu al-jinna wal insa li ajli, supaya tauhid inilah, karena untuk tauhid inilah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, Allah ciptakan jin dan manusia. Wa khalaqal makhluqat wa syarra'a syara'i liqiyamih, dan Allah ciptakan seluruh makhluk, alam semesta, langit, lautan, semuanya ini, gunung-gunung, enggak Allah ciptakan begitu saja, tapi untuk maslahat bagi manusia di muka bumi. Apakah cukup sampai situ? Enggak, supaya beribadah kepada Allah. Makanya kata para ulama, ma min khalqin illa yukhlaqu illa li ajli tauhid. Sampai burung yang bercuit tidaklah kita dengar kecuali Allah ciptakan dia demikian untuk tauhid. Nah, walihada kana hadha tauhid zubdatu da'watir rusul. Oleh karena itu tauhid ini adalah inti dari dakwah para rasul, wa ghayatu risalatihim, dan tujuan diutusnya mereka, wa asasu da'watihim, pondasi dakwah mereka. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, sudah kita bahas ayatnya yang tadi. Begitu juga matlab yang kedua, matlab tsani, bahwa perselisihan, perseteruan antara para rasul dan umat mereka itu ada dalam perkara tauhid uluhiyah, dalam perkara ibadah. Jadi para rasul dan para nabi itu berseteru dengan kaumnya. Apakah karena urusan duniawiyah? Karena tanah, karena duit? Enggak, tapi karena perkara ibadah nih. Karena inilah mereka berantem, para anbiya, para nabi, para rasul kepada kaumnya. Mereka dimusuhi, mereka dikucilkan. Apakah karena mereka perkara duniawi? Karena enggak, tapi karena masalah tauhid, masalah akidah. Nah, berkata Allah tentang kaum Nabi Nuh,
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Berkata kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian itu. Siapa itu? Waddan, itu berhala. Suwa'an, itu nama-namanya. Makanya di zaman Nabi Nuh bukan pakai bahasa Arab. Wala yaghuth, ya'uq, nasra, ini nama-nama berhala mereka. Jangan kalian tinggalkan ini. Nah, wa qad adallu katsira, sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan manusia yang banyak. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan tidaklah apa yang menyembah orang-orang yang zalim kecuali kesesatan juga. Begitu juga tentang kaum Nabi Hud. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Apakah engkau wahai Hud, wahai Nabi Hud, engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sembahan kami selain Allah ini, berhala-berhala ini, katanya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Coba datangkan ancamanmu kepada kami kalau engkau orang yang benar. Lihat kaumnya membangkangnya itu. Kalau yang benar, engkau di atas kebenaran, datangkan azab sini. Enggak takut kita. Nah. Wa qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Berkata kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihi salam, ma ji'tana bi bayyinatin, artinya engkau enggak punya bukti menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Itu enggak ada buktinya, katanya. Enggak ada bayyinah. Dan kita enggak akan pernah meninggalkan sembahan kita selain Allah hanya karena untuk mengikuti ucapanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami enggak mau beriman kepadamu. Berkata juga tentang kaum Saleh. Qalu ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Berkata kaum Saleh alaihi salam, wahai Saleh, bukankah engkau bersama kita bareng di antara kaum kita? Sekarang engkau larang kita dari apa yang disembah nenek moyang kita. Makanya subhanallah, apa yang dirasakan Nabi mungkin bisa jadi persis yang kita rasakan sekarang. Dulu kita bareng, sekarang engkau mau melarang kita dari agama nenek moyang kita. Wa innal fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Kita ragu terhadap apa yang kau bawa. Ini enggak benar nih. Berkata juga tentang kaum Syuaib. Qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Begitu juga bahwa Nabi Syuaib dibantah oleh kaumnya, apakah kami akan meninggalkan agama nenek moyang, yakni beribadah kepada berhala. Begitu juga dengan kufar Quraisy. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum, dan mereka takjub, mereka heran terhadap seorang pemberi peringatan yang datang kepada mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Berkata orang-orang kafir kepada Nabi ini, maksud Nabi Muhammad SAW, kata mereka sahirun kadzdzab. Pakai kadzdzab, sighah mubalaghah, artinya tukang dusta. Aja'al al-alihata ilahan wahidah, apakah dia mau menjadikan ilah kita yang satu? Artinya apakah kita mau menyembah hanya kepada Allah? Enggak. Kita mau menyembah Allah, kita juga menyembah selain Allah. Jadi orang musyrikin di zaman Nabi bukan meninggalkan Allah, enggak. Mereka sembah Allah, tapi mereka sembah juga selain Allah. Jangan kira mereka itu enggak kenal Allah. Nah, inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, semua ini perkara yang takjub, yang yakni ajab dalam bahasa Arab itu ada dua makna, min babi istihsan wa min babi istinkar. Dikatakan ajib, kalau orang Arab bilang ajib itu maknanya mengingkari, menganggap baik dan menganggap jelek. Nah, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, katanya, dan mereka berjalan, pemuka-pemuka mereka, berjalanlah kalian dan sabarlah kalian atas ilah-ilah kalian selain Allah. Lihat, mereka pun mendakwahkan apa? Kepada kesyirikan. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan ini, kata mereka, kalian sabar di atas kesyirikan, katanya. Wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kita enggak pernah mendengar dakwah tauhid ini, artinya menyembah hanya kepada Allah, sesungguhnya perkara yang dusta yang dibuat-buat. Nah, dan ayat
dan ahadis ada banyak. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan hadis masyhur dikeluarkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maka harta-harta mereka dan darah mereka akan terjaga, dan aku jaga, aku yang menjamin. Enggak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Kalau mereka melanggar misalnya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Apakah mereka jujur mengatakan la ilaha illallah? Ini menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah menyelamatkan mereka di dunia kalau mereka enggak yakini, tapi di akhirat mereka enggak akan selamat. Itulah orang-orang munafik. Orang munafik kan mengucapkan la ilaha illallah, makanya enggak diperangi. Nah, wa thabata fi sahih aidan an Nabi alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kata Nabi alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kufur kepada sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya diambil dan darahnya ditumpahkan dan urusannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fi as'ilah, fi soal. Tafadhal Aba Aqil. Kalau Bismillah. tadi kan secara umum disampaikan bahwa dakwahnya para Rasul itu adalah mengajak kepada bertauhid kepada Allah dan menjauhi taghut, kesyirikan. Bagaimana kita memahami bahwa yang hanya juga yang kita baca di dalam Al-Quran itu adalah kaum ini diajak bukan karena itu, tapi Allah SWT memahami dari perilaku mereka. Misalnya kaum Nabi Lut itu mereka melakukan riba, kemudian ada yang curang dalam timbangan, ada yang begini dan begitu, tapi tidak dijelaskan itu bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap tauhid ini. Taib. Artinya laisa min babil hasar, bukan dalam rangka membatasi. Jadi azab Allah bisa datang karena mereka melanggar tauhid dan mereka melanggar syariat yang lain. Kan gitu. Jadi bukan membatasi. Jadi siapa yang bertauhid tapi ada maksiat banyak di situ, apakah enggak mungkin datang azab? Makanya mungkin datang. Cuma kan yang paling parah itu masalah tauhid. Itu dia. Tapi azab Allah itu datang karena sebagian mereka kufur juga. Macam kaum Nabi Lut itu kafir mereka. Kaumnya kafir, makanya udah kafir homo lagi. Double. Jadi double apa? Itu lebih parah. Makanya sebutkan para ulama, hatta orang kafir pun kalau dia mati itu berbeda orang kafir yang membuat kerusakan di muka bumi sama orang kafir yang baik. Itu berbeda azabnya. Semuanya azabnya parah, kekal di neraka. Cuma ada azab itu kan di neraka bertingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka. Makanya di antara dalil yang paling kuat sebutkan kata para ulama, hadis paman Nabi alaihi wasallam ketika pamannya dalam keadaan kafir kan mau meninggal, didatangi oleh Nabi. Kata Nabi alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, yakni aku yang akan menjadi hujjah di depan Allah. Artinya aku akan berusaha membela. Artinya kalimat ini bisa menjadi hujjah untukmu, untuk menyelamatkanmu dari neraka. Kemudian atarghab an millati Abdul Muttalib, kata kawan-kawannya apa? Apakah engkau membenci agama nenek moyang kita? Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Fahuwa mata ala millati Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mau mendoakan ampunan dan turunlah ayat larangan apa? Mendoakan orang kafir yang mati di atas kekafiran, mendoakan ampunan kepada mereka.
Kemudian disebutkan juga bahwa dalam hadis laula ana, kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena doaku, lakana fid darki asfali minan nar, tentunya azab bagi Abi Thalib itu di neraka kekal parah gitu, akan tapi diringankan azabnya, dan azab yang paling ringan seperti dipasangkan sandal dari neraka, waliyadzubillah. Nah, fadhal, ada pertanyaan lagi? Tentang ucapan Allahu a'lam ini, dalam perkara-perkara dunia juga kita boleh ditanya sesuatu masalah dunia pada umumnya, terus ketika kita mengakhiri jawaban itu kita mengatakan Allahu a'lam, sahih gitu. Nah, perkara Allah, yang ucapan Allahu a'lam dikatakan dalam perkara urusan dunia dan urusan akhirat. Adapun dikata ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam, nah ini ada rincian karena mengikutkan Rasul di situ kan gitu. Kalau perkara dunia enggak boleh diikutkan Rasul, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi perkara syariat ini na'am, dibolehkan. Dalam perkara syariat Allah wa rasuluhu a'lam. Misalnya apa yang rajih, apa yang benar dalam hukum ini Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi perkara dunia, karena bisa jadi Rasul enggak tahu perkara dunia, enggak semua perkara dunia itu Rasul tahu. Sebagai hadis at-ta'bir, ta'bir yakni mengkawinkan kurma. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian bisa mengetahui, lebih mengetahui dariku dalam sebagian perkara dunia gitu. Nah, adapun setelah wafatnya Nabi alaihissalam, urusan dunia enggak boleh dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, tapi Allahu a'lam dikatakan dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Nah, perkara syariat dan perkara dunia dan akhirat. Nah, satu soal lagi. Fadhal. Mana Pak Junta? Ada pertanyaan? Ya, ada lagi. Alhamdulillah.